Cerita dibuka dengan surat pemberitahuan untuk seorang remaja bernama Raymond Garrity yang diterima di kompetisi The Long Walk. Acara ini diadakan pada abad ke-20 alternatif, di mana Amerika Serikat pada saat itu mengalami rezim militer totaliter setelah terjadinya perang. Dan tujuan kompetisi ini dibuat adalah untuk menginspirasi patriotisme dan etos kerja di antara kaum miskin. Karena pada saat itu, negara tersebut sedang dilanda depresi ekonomi yang cukup parah. Lalu pada pagi hari pukul 8, semua peserta The Long Walk, termasuk Raymond Garrity, berkumpul di garis start yang berada di dekat perbatasan Maine dan Kanada. Raymond kemudian diantar oleh ibunya, yaitu Jenny, yang sebenarnya tidak setuju putranya ikut kompetisi ini. Si ibu juga beberapa kali meminta Ray agar mundur dari kompetisi. Namun Ray tetap kekeh ingin ikut. Alhasil Jenny pun terpaksa membiarkan putranya dan memberinya klepon untuk bekal Ray. Saat berkumpul di garis start, Ray kenalan dengan peserta lain yang bernama Peter McFries. Ia juga mencoba akrab dengan peserta lain yang bernama Billy Stebbins, Art Baker, Coley Parker, Gary Berkowitz, Hank Olson, Richard Harkness, dan Curly yang terlihat masih kecil, sehingga yang lain berpikir kalau Curly nembak umur. Setelah semua peserta yang berjumlah 50 orang sudah berkumpul semua, Mayor kemudian datang untuk memberikan sambutan. Ia juga membagikan nomor peserta dan Ray mendapat nomor peserta ke-47. Setiap peserta juga diberikan jam pedometer dan persediaan lainnya. Nantinya mereka akan diminta untuk berjalan selama ratusan mil tanpa henti dengan dikawal para militer. Acara ini juga disiarkan secara langsung di seluruh negara bagian dengan tujuan untuk menginspirasi orang-orang agar tertarik dengan negaranya, sehingga meningkatkan produk nasional bruto. Tentunya ada beberapa peraturan yang harus mereka taati. Salah satunya adalah berjalan dengan kecepatan di bawah 3 mil per jam atau 4,8 km per jam. Jika si peserta berhenti, maka peserta itu akan mendapatkan peringatan, dan jika peringatannya sudah lebih dari 3 kali, maka peserta itu akan dihukum. Siapapun yang keluar dari jalan aspal akan otomatis gugur dan tak ada garis finish untuk mengetahui pemenangnya. Kompetisi ini hanya akan berakhir ketika tersisa satu peserta saja yang berhasil bertahan, yang nantinya akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang besar dan akan diwujudkan satu permintaan apapun. Setelah memberikan pidatonya, Mayor kemudian menembakkan pistolnya ke udara yang menandakan kalau kompetisi dimulai. 50 peserta itu pun mulai berjalan menyusuri jalanan aspal yang sangat panjang. Di 1-5 mil pertama, para peserta masih terlihat santai dan menikmati perjalanan. Mereka juga mulai mengobrol-ngobrol untuk mengenal dari mana asal mereka. Selama perjalanan, Olson menunjukkan kebiasaan buruknya, yaitu menyimpan bekas permen karet di saku untuk nantinya dikunyah lagi. Lalu tiba-tiba, Berkowitz berhenti karena ada kerikil di dalam sepatunya. Ia pun mencoba mengeluarkan kerikil itu hingga mendapatkan peringatan kedua. Untungnya saat ia mendapat peringatan ketiga, Berkowitz segera berdiri dan melanjutkan jalannya. Setelah berjalan selama 7 mil, Art membahas tentang hadiah yang nanti akan didapat si pemenang. Ray mengungkapkan kalau ia tak begitu tertarik dengan hadiah uang, karena dengan ia sudah lolos ikut kompetisi ini, artinya Ray sudah beruntung. Karena banyak ribuan pemuda yang mendaftar tapi tak lolos. Lalu, salah satu peserta bernama Harkness bergabung dengan mereka. Selama perjalanan, Harkness membawa buku untuk mencatat nama-nama dan nomor peserta. Karena ia berencana untuk membuat buku tentang Long Walk setelah selesai acara ini. Tak lama kemudian, Curly mulai kesusahan berjalan karena kram di kakinya. Jadi Ray pun langsung sigap membantu Curly agar tetap berjalan.
All right, okay? She's loosening now. That is boy. Fucking around, keep it moving. Come on, stick with. Meskipun Curly sudah berusaha semampunya untuk tetap berjalan, namun rasa kram di kakinya terlalu menyiksa sehingga membuat Curly jatuh dan tak bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Alhasil, salah satu tentara datang menghampirinya dan menembak kepala Curly sebagai hukumannya. Dan begitulah jika ada peserta yang berhenti atau melanggar aturan. Para anggota militer tak segan untuk membunuh hingga menyisakan satu pemenang. Melihat kejadian tadi membuat mereka syok dan paham apa yang sedang mereka hadapi. Incoming. That is a relief. Kini mereka sudah melewati 17 mil jalanan beraspal, di mana mereka melihat gadis kecil yang merupakan fans Ray membawa papan untuk menyemangati Ray. Tapi tiba-tiba peserta nomor 1 mengalami kejang dan mulutnya berbusa. Seketika para anggota militer pun mengeluarkan peringatan untuk peserta nomor 1. Namun sampai peringatan ketiga, ia tak bangun juga. Alhasil para militer pun menembak mati peserta nomor 1 tersebut. Karena kejadian itulah, peserta lain pun berpikir kalau peserta nomor 1 sebenarnya punya penyakit yang disembunyikan. Tapi Berkowitz malah kegirangan karena saingannya mulai berkurang. Selang tak lama, mereka memasuki Miles ke-25. Di mana lebih banyak rumah penduduk yang terlihat. Di sini Olson mulai merasakan sakit di kakinya. Jadi Ray, Pete, dan Art menurunkan sedikit kecepatan jalan mereka sehingga membuat Olson agak mendingan. I really feel the fucking difference. Let's continue. Right. Di saat yang sama, Berkowitz terus mengejek peserta lain yang bernama Rang. Awalnya Rang hanya diam dan tak menggubrisnya. Tapi saat Berkowitz mulai mengejek tentang ibu Rang, Rang pun hilang kesabaran dan menyerang Berkowitz. Namun Berkowitz berhasil menghindarinya hingga membuat Rang jatuh dan wajahnya terluka karena kena aspal. Pada saat itu, Rang tak langsung bangun sampai melebihi peringatan ketiga. Alhasil para militer pun langsung menembak mati Rang. Karena hal ini, peserta lain pun langsung menyalahkan Berkowitz dan menyebutnya sebagai pembunuh. The fuck up. Hey, Gordon. Carl, you saw that. You motherfucker. Fuck off, okay? Fuck you. Belum berselang lama setelah kematian Rang, peserta lain yaitu Ronald mengalami mencret parah. Tapi karena tak boleh keluar dari jalur aspal, Ronald pun sekali menurunkan celananya untuk membuang air besar di jalanan sambil berjalan. Meskipun Ronald berusaha agar tetap jalan, namun ia terus melambat hingga akhirnya si tentara menembaknya. Kini mereka sudah menempuh jalan selama 35 mil, di mana matahari mulai terbenam dan Mayor muncul untuk memberikan ucapan selamat ke para peserta yang berhasil bertahan di malam pertama mereka. Saat tengah malam, Ray tertidur sambil berjalan dan memimpikan ibunya yang menyanyikan lagu Nina Bobo. Sambarnya Pete harus membangunkannya karena para tentara memberinya peringatan. Agar mereka tetap terjaga, Pete mengajak Ray mengobrol tentang kehidupannya. Ray lalu mengaku kalau ia sebelumnya memiliki pacar, namun pacarnya memilih untuk putus setelah tahu kalau Ray mendaftar kompetisi long walk ini. Tapi saat Berkowitz ikut nimbrung, terjadi keributan kecil antara Pete dan Berkowitz. Karena Pete tak suka dengan perilaku Berkowitz yang seenaknya saja. Keributan itu membuat Ray hilang fokus hingga jatuh. Alhasil ia pun kembali mendapat peringatan kedua, yang akhirnya membuat Ray sewot dan marah-marah. Selang tak lama, mereka harus berjalan melewati jalanan yang menanjak, sehingga membuat banyak peserta yang kelelahan lalu jatuh dan berakhir ditembak. Ray pun terlihat berjuang lebih keras untuk berjalan menanjak. Namun, Berkowitz terus mengejeknya. Ditambah lagi salah satu tentara sudah siap menodongkan senjatanya ke kepala Ray. Alhasil Ray pun mulai terganggu dan jalannya melambat. Untungnya, Pete langsung sigap menuntunnya dan memberi Ray semangat karena sebentar lagi mereka mencapai puncak bukit. No. Don't slow down. It's all good. Keep the pace. Di pagi harinya, mereka mencapai di 59 mil dan memasuki hari kedua. Setelah banyak peserta yang gugur saat menaiki jalan menanjak, kini hanya tersisa 18 peserta saja. April Fools and we'll all go home. No, I had an idea. Yeah, Pete, I do.
We lost 14 less now. Lalu saat masuki mil ke-67, Olson terlihat diam dan lemas. Jadi Pete pun menanyakan keadaannya. Namun Olson malah marah dan menghindari Pete, Ray, dan yang lainnya. Di samping itu, Harkness terus berjalan dengan keadaan kaki tergilir. Tentunya dengan keadaan seperti itu tak membuat Harkness bertahan lebih lama dan akhirnya ia pun jalan melambat. Para tentara pun sudah memberikan peringatan, sedang Art mencoba menyuruh anak-anak desa agar pergi sehingga tak melihat proses eksekusi Harkness. Tapi semuanya percuma karena Harkness sudah tak bisa bertahan lagi dan ditembak selagi ditonton oleh anak-anak di desa tersebut. Harkness, man. Don't fucking say that shit, man. You good? Waktu terus berjalan dan mereka kini mencapai 100 mil jarak tempuh. Sang mayor kemudian muncul kembali untuk memberi selamat kepada para peserta. Sampai akhirnya ada salah satu peserta yang nekat melarikan diri, namun segera ditembak. Oh, you fucking fuckhead. Lalu di mil ke-103, para peserta membahas apa yang akan mereka minta untuk hadiahnya jika menang. Yeah. Ray kemudian mengungkapkan kalau ia sebenarnya punya keinginan yang dari dulu diimpikan. Tapi setelah melewati ini semua, Ray akan meminta kompetisi The Long Walk ke depannya memilih 2 pemenang dan bukan 1 pemenang saja. I had a wish for a long time. I never allow that shit. Ah, Jesus. Di malam harinya, hujan mulai turun cukup deras, di mana Pete terus menuntun Ray karena lagi-lagi hampir terlelap dalam tidurnya. Kemudian saat matahari mulai muncul, Art berhenti di jalan untuk buang air besar. Tapi karena bebelen, Art pun membutuhkan waktu cukup lama yang membuat para tentara mulai mengarahkan senjatanya ke Art. Jadi Art pun terpaksa menyelesaikannya dan kembali berjalan. Fast crap I ever took. So long without a crap. Hey, good screw. Yeah, just like. Waktu terus berjalan dan Ray pun mulai merasakan lelah di dirinya. Alhasil ia pun kembali mengajak Pete mengobrol tentang ayahnya yang ia anggap sebagai pahlawan. Jadi dulu Ray cukup dekat dengan ayahnya, sampai akhirnya si mayor menyeret ayah Ray karena diduga melakukan pengkhianatan, yaitu mengajar tentang mata pelajaran ilegal seperti filsafat. Mayor kemudian meminta ayah Ray bersumpah untuk berhenti mengajar filsafat. Namun ayah Ray menolak sehingga si mayor langsung mengeksekusi ayah Ray di depan Ray dan ibunya. Forget who you are, Ray. Dari sinilah Ray mengungkapkan rahasianya ke Pete. Jadi jika ia menang Long Walk, maka ia akan meminta satu permintaan, yaitu senapan milik militer detik itu juga. Dan nantinya ia akan menggunakan senapan itu untuk menembak mayor. That's uncharted territory. Saat mereka sudah menempuh jarak 170 mil, semua peserta sudah tak ada minat lagi untuk mengobrol banyak dan hanya terus berjalan saja. Lalu salah satu peserta terlihat memohon-mohon ke tentara untuk diberikan keringanan karena kakinya berdarah. Namun tentara itu langsung menjatuhkannya dan melindas kaki si peserta menggunakan tank sebelum akhirnya menembaknya. Kejadian itu pun membuat salah satu peserta lain hilang akal hingga melepas pakaiannya dan lari ke sisi jalan. Alhasil tentara pun langsung menembaknya karena keluar jalur aspal. Di malam harinya, rombongan itu kini mencapai mil ke-201 dan Olson hampir tak bisa berdiri. Ray pun mencoba menyemangatinya, tetapi Olson sudah tak mampu bertahan lagi. Ia lalu mendekati para tentara sehingga membuat para tentara menembak perutnya. Art yang melihat kejadian itu pun tak tega, jadi ia berlari ke arah Olson dan mencoba menahan temannya saat ia sekarat sehingga membuat Art kena peringatan. Karena tak mau kehilangan 2 temannya, Ray pun lari ke arah Art untuk menariknya kembali ke barisan karena Olson sudah tak bisa untuk bertahan lagi. Keesokan harinya mereka mencapai mil ke-209 dan masuki hari keempat dengan sisa 6 peserta. Di situ mereka ingat kalau Olson memiliki istri. Jadi mereka sepakat untuk siapapun pemenangnya di antara mereka, maka harus menyumbangkan sebagian hadiah uangnya ke istri Olson. Namun mereka tak mengajak Berkowitz karena sifatnya yang menyemengit, sehingga membuat Berkowitz komplain karena tak diajak rembukan. Berkowitz lalu mendekati Ray dan mengungkapkan kalau kematian Rank membuatnya merasa bersalah karena ia tak bermaksud untuk membuat Rank celaka. Ia juga bersedia untuk menyumbangkan sebagian hadiah uangnya ke istri Olson.
Jadi yang lain pun setuju untuk mengikut sertakan Berkowitz dalam rencana mereka. Setelah itu Berkowitz tak berhenti-hentinya membahas tentang kejadian Rank karena dihantui rasa bersalah. Sabarnya Berkowitz berjalan maju dan menusuk lehernya sendiri menggunakan sendok sampai beberapa kali. Para tentara pun memberinya peringatan sebelum akhirnya menembak kelapa Berkowitz. Selang waktunya berjalan, mereka memasuki hari kelima dan mencapai mil ke-286. Shouldn't be long now. I think maybe it might make it worse. I think he might throw him off. You're both crazy. Mereka mulai melintasi kota dan salah satu sepatu bot Ray rusak. Jadi Pete Art menyarankan Ray untuk melepas semua sepatunya agar lebih mudah berjalan. Lalu tak lama kemudian, Ginny menunggu Ray sambil melihatnya di pinggir jalan hanya untuk memastikan kalau anaknya baik-baik saja. Tetapi Ray tak bisa menahan rasa bersalahnya karena sudah ngeyel. Jadi Ray pun lari ke arah sang ibu dan meminta maaf secara terus-menerus sambil mengatakan kalau ia tak lebih baik dari ayahnya. Sedangkan Pete mencoba menarik Ray kembali ke jalan sebelum mendapat peringatan dari para militer. Just don't do this in front of her. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya dan Pete mulai bercerita kepada Ray tentang keluarganya sendiri. Jadi kedua orang tua Pete sudah meninggal saat Pete masih kecil. Pete kemudian dikirim untuk tinggal bersama pamannya yang sering menganiaya Pete hingga tubuhnya luka-luka. Tetapi pamannya itu meninggal di usia Pete yang menginjak 10 tahun. Setelah itu Pete harus bertahan hidup di jalanan dengan mencuri dan berkelahi. Suatu hari saat berkelahi, musuhnya melukai wajah Pete menggunakan pisau. Kondisinya itu membuat Pete menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Jadi ia berusaha sebisa mungkin untuk memperbaiki kehidupannya untuk masa depan. Pete juga mengungkapkan kalau ia menang, maka uangnya akan ia gunakan untuk membantu anak yatim piatu. Saat mereka sampai di mil ke-306, Stebbins meminta yang lain agar tak saling bantu karena akan memperpanjang kompetisi ini dan tak ada ujungnya. Yang lain pun akhirnya setuju dengan gagasan Stebbins. Sementara itu, Art terlihat mulai mimisan dan yang lain pura-pura mencoba tak peduli. Di saat yang sama, Charlie Parker menjadi sangat marah dan merebut senjata salah satu tentara lalu menembakinya hingga meninggal. Tentara yang lain pun tak tinggal diam saja. Ia juga menembak Charlie di bagian perutnya, namun Charlie masih bisa bertahan dan kemudian akhirnya melakukan bundir menggunakan senapan yang dipegangnya. Di mil ke-327, mimisan yang dialami Art semakin parah. Jadi Pete dan Ray membatalkan kesepakatan untuk tidak membantu salah satu sama lain dan mulai membantu Art untuk berjalan. Tetapi Art sadar kalau ia tak punya banyak waktu lagi, jadi ia meminta Pete atau Ray untuk memberikan liontinya kepada neneknya ketika mereka menang. Art yang sudah tak bisa bertahan kemudian berhenti dan meminta yang lain agar tak berbalik melihatnya. Seketika para tentara pun menembak Art hingga ia meninggal. Kini hanya tersisa Ray, Pete, dan Stebbins yang sampai di mil ke-326. Sedang Mayor terus yeping di depan mereka. Stebbins kemudian mulai cerita kalau ia sebenarnya adalah salah satu dari puluhan anak haram Mayor. Dan Stebbins sangat ingin tinggal di rumah ayahnya yaitu Mayor. Namun Stebbins mulai merasa lemas di sekujur tubuhnya dan tak bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Stebbins juga mengungkapkan kalau ini merupakan suatu kehormatan baginya karena bisa berjalan bersama Ray dan Pete yang salah satunya dari mereka akan menjadi pemenang Long Walk tahun ini. Stebbins kemudian berhenti berjalan sehingga para tentara boleh menembakinya. Sedang Mayor yang melihat kejadian itu terlihat tak peduli. Selang tak lama, hujan mulai turun. Ray lalu mulai cerita kalau dulu ia takut akan kematian. Namun setelah melihat begitu banyak peserta yang mati hingga membuat Ray tak takut lagi akan kematian. Di mil ke-331, Ray dan Pete sampai di sebuah kota di mana banyak kerumunan yang bersorak untuk mereka. Pete kemudian berhenti dan mengatakan kalau ia ingin menyerah agar Ray bisa bertemu lagi dengan ibunya. Karena Pete sudah tak ada siapa-siapa lagi yang menjadi tujuannya saat ia menang.
Namun Ray menolak dan meminta Pete agar tetap berjalan. Jadi Pete pun terus berjalan ke depan, sedang Ray berhenti di belakang. Seketika Ray pun ditembak oleh salah satu tentara, dan akhirnya membuat Pete menangis histeris memeluk tubuh Ray. Ray yang sekarat kemudian berpesan ke Pete untuk menyampaikan permintaan maafnya ke ibunya, tapi si Mayor muncul mendekat dan menembak Ray hingga meninggal. Up to you, Mr. Garrity. Pete kini resmi menjadi pemenang Long March tahun ini. Kerumunan pun mulai bersorak dan menyalakan kembang api untuk merayakan kemenangan Pete. Sang Mayor lalu memberi selamat ke Pete dan mintanya menyebutkan permintaan Pete sebagai hadiah. Pete pun mengatakan kalau ia ingin senjata yang ada di tangan salah satu tentara dengan alasan ia ingin mewariskan senjata itu ke anak-anaknya kelak sebagai simbol kemenangannya. Karena itulah permintaan si pemenang, Mayor pun menyuruh si tentara untuk menyerahkan senjatanya ke Pete. Lalu begitu Pete meraih senapan itu, ia langsung mengarahkannya ke sang Mayor sambil mengatakan ini untuk Ray. Sebelum akhirnya ia menembak sang Mayor di tempat. Dan setelah itu, Pete pergi berjalan menembus hujan. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The Long Walk. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yede, sampai jumpa di video berikutnya. What's your wish? I want a carbine to give to my kids one day. Give him his wish. Isn't that right, son? This is for Ray.